Pelayan itu pun keluar dari dalam ruangan, dan Mahmud telah berada di dalam suatu ruangan. Sultanım. Bu kısım. Musul. Pasa yang belum kita ketahui namanya ini menunjukkan peta kepada Sultan. Dalam bagian ini, Mosul, Kirkuk, Cerabius, Afsin, dan Hatay, Arab, orang Armenia, Kurdis, dan orang Turket hidup bersama. Jika kita melalui rute bagian ini, maka akan jadi bagian dari mata-mata asing. Setelah mendengar penjelasan pasanya, Sultan pun berkata, kalau begitu, mereka bisa memprovokasi orang-orang. Pasa itu pun kemudian menjawab, Sultanku, apakah kamu memikirkan strategi militer? Sultan pun menjawab, bukan hanya militer saja, tapi strategi sosial juga. Sudah pasti, tentara kita akan ditempatkan di sekitar tempat itu. Di sana akan dibangun masjid, sekolah, sehingga para pengrajin dan suku akan mempercayakan kita. Şirketlerin ve esnafın itimadı tazelenecek. Sultanım, çok affedersiniz. Tidak lama seorang pelayan lalu masuk. Pelayan itu menyampaikan bahwa Kapten Celal Efendi telah datang dan ingin bertemu dengan Sultan. Efendi geldi. Sizinle görüşmek isterler. Hala. Kita pun kembali kepada Mahmud. Di dalam ruangan itu, ia sedang mencari-cari sesuatu. Akhirnya, ia mendapatkan sebuah map dan ia sangat senang. Saat map itu dibuka, ternyata itu adalah peta pembangunan kereta api. Sultan Mahmud pun berkata, Sultan Hamid, kamu akan terkejut setelah menandatangani ini. Peta itu pun ditukar dengan peta yang berada di dalam tas merah yang sebelumnya telah dibawa dari ruangan pangeran. Jadi kita pun mengerti mengapa Mahmud Pasha sangat bersikeras membawa tas merah itu dari pangeran. Ya, semuanya memang sudah direncanakan dengan sempurna. Namun, apakah Sultan akan mengetahui jikalau peta itu telah ditukar? Kita kembali kepada Sultan. Sultan pun bertemu dengan Kapten Celal. Celal pun memberikan hormat, kemudian berkata, misi telah dilaksanakan Sultanku. Melihat Celal yang masih hidup, Sultan pun segera memeluknya. Hoş geldin evladım. Gel sana bir sarılayım. Hoş geldin. Sultan pun berkata, kamu membukakan pintu baruku di Inggris. Maka dengan demikian, aku juga akan membukakan pintu untukmu di istana ini. Ikutlah denganku. Gel benimle. Kita kembali kepada Mahmud. Ia pun telah keluar dari ruangan itu. Saat Mahmud akan melewati dapur menuju gudang makanan, ia pun melihat seorang pelayan yang sedang duduk di sana dan menikmati makanan. Sen de kimsin? Mahmud pun kemudian bertanya, siapa kamu? Pelayan menjawab, Pasha, kumohon, jangan katakan pada siapapun. Jika mereka mendengar aku mencuri daging dari dapur, mereka akan memecat diriku. Aku sangat lapar. Aku tidak bisa menahannya. Pastırma aşırdığımı duyarlarsa beni işten atarlar. Dayanamadım. Paşam mı? Mahmud pun berkata, kamu memanggilku Pasha. Apakah kamu mengenal diriku? Pelayan pun mengangguk. Beni tanıyor musun?
Mengetahui bahwa identitasnya diketahui oleh pelayan, Mahmud pun mengambil pisau yang ada di sana. Mahmud berkata, "Jika aku memberitahu bahwa kamu berada di dapur, kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Tapi, jika kamu memberitahukan pada seseorang, aku melihatmu di dapur, maka kepalaku akan dipotong." Dan inilah yang terjadi. Bakta gördüğünü söylerse hem de ne olur. Gel buraya. Ya, terjadilah kejar-kejaran. Namun, sayangnya pelayan itu masuk ke dalam gudang makanan, sehingga memudahkan Mahmud untuk mendekati pelayan itu. Paşam. Lütfen yapmayın paşam. Mahmud pun tanpa ampun membunuh pelayan malang itu. Mahmud pun kemudian masuk melalui pintu rahasia yang sudah diberitahukan pangeran sebelumnya. Namun beberapa waktu, ternyata ia berubah pikiran. Ia kembali lagi dan membawa mayat pelayan itu. Kembali kepada Sultan. Sultanım, Jalal berkata, "Sultanku, dengan gambar yang kamu lukiskan, aku berhasil masuk hingga ke ruangan politik kerajaan Inggris. Meskipun aku tidak sempat melihat semuanya, aku telah melihat keinginan orang Inggris terhadap negara kita." Sultan pun bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Jalal pun menjawab, "Yang aku pahami dari apa yang aku lihat, bahwa khalifah adalah target terbesar bagi Inggris. Sultanku, sekarang kita berada di tahun 1861 Masehi. Tapi peta yang aku lihat di ruangan tertulis tahun 1901 Masehi. Dan dalam peta itu tertulis peta baru untuk negara baru." elinizde bulundurduğunuz hilafettir. Sultanım, odadaki harita miladi 1901 tarihliydi. Yeni yüzyılın dünyası yazıyordu. Çiz. Mendengar keterangan Jalal, Sultan pun menyuruh Jalal untuk menggambarkan peta-peta itu.